Pertama-tama untuk menginstal Python, kita perlu menginstal dulu Python. Ke Google Chrome, kita cari aja Python install. Ini klik aja link pertama, download Python di web python.org, download Python di sini. Kemudian kita tunggu hingga downloadnya selesai. Jika download sudah selesai, kita langsung open aja. Jika kita open akan muncul startup window seperti ini. Kita ikutin aja proses instalasinya. Kemudian jika successful, kita bisa close. Untuk memeriksa apakah Python kita sudah terinstall, kita bisa ke cmd. Kemudian kita ketik Python spasi script version. Ini artinya sudah terinstall Python kita. Dan untuk coding di dalam Python, kita memerlukan sebuah text editor. Kita bisa menggunakan PyCharm atau Visual Studio Code dan sebagainya. Di sini kita akan menginstal PyCharm. Kita bisa mencari PyCharm, install. Kita klik link pertama, jetbrains.com. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, mencari standalone version. Ini ada, pilih dulu sesuai dengan sistem operasi kalian. Jika kalian menggunakan macOS, silakan pilih macOS. Jika menggunakan Linux, silakan pilih Linux. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan menggunakan Windows Installer. Kita downloadnya community, karena yang profesional itu berbayar. Jika kita sudah klik, download akan mulai dengan sendirinya. Proses instalasi sudah siap, kita bisa run PyCharm sekarang. Sekarang proses instalasi sudah selesai. Ini adalah PyCharm kita. Kita bisa coba run untuk melihat kesuksesannya. Jika hasil sudah keluar, maka proses menginstalasi PyCharm telah selesai. Sebelum memulai coding di Python, pertama saya akan memperkenalkan apa itu Git. Jadi Git adalah sebuah version control yang sangat-sangat populer yang digunakan hampir semua developer. Gunanya adalah untuk melacak perubahan code, untuk melacak siapa yang melakukan perubahan tersebut, dan coding secara bersama-sama atau ramai. Apa yang Git lakukan? Git berguna untuk mengatur sebuah project dengan sebuah repository. Kemudian dia bisa melakukan cloning pada lokal atau pada komputer, PC, laptop kita. Mengontrol dan melacak perubahan dengan staging dan commit. Melakukan branching atau pemisahan dan merge atau penggabungan untuk memudahkan version-version control yang akan kita lakukan. Melakukan pull atau menarik data-data yang ada di cloud, yang tersimpan di Git dan belum ada di lokal kita. Dan push apa yang ada di lokal kita kepada cloud atau main project yang ada di Git. Kenapa harus menggunakan Git? 70% developer menggunakan Git. Jika kita menginclude pada industri, maka angkanya akan jauh lebih mendekati dengan 100%. Developer bisa bekerja sama dari manapun di dunia ini. Dalam kata lain, jika ada kolaborasi berbeda negara, maka Git adalah pilihan yang paling tepat. Developer bisa melakukan semua histori perubahan di dalam project. Jika terjadi semua masalah di dalam code kita, ada error, dan kita bisa mencari version yang stable sebelumnya. Developer bisa revert atau mengembalikan version awal pada project jika version yang baru memiliki terlalu banyak masalah atau error. Apa itu GitHub? GitHub itu tidak sama dengan Git. GitHub itu adalah sebuah tools yang digunakan oleh Git. GitHub adalah salah satu host terbesar di dunia yang dimiliki oleh Microsoft sejak tahun 2018. Di sini kita host adalah maksudnya host dari sebuah Git. Sekarang saya akan memperkenalkan apa itu sebuah variabel. Variabel adalah sebuah penampung di dalam Python yang dapat berisi value. Misalnya, saya membuat sebuah variabel dengan nama i.
dengan value 10. Maka jika saya print value dari I, maka saya akan mendapatkan 10. Mengapa saya print I tetapi yang keluar adalah 10? Karena value dari I adalah 10. Variabel ini bisa kita gunakan dengan nama apa aja, misal Z, D, A, ataupun kita bisa menggunakan kata seperti nama. Kemudian kita memberikan kalimat atau mungkin sebuah kata, misalnya Ziko. Di sini saya print nama, maka hasil printnya adalah Ziko. Perlu diketahui, variabel ini case sensitive. Misalnya saya di sini I, kemudian saya di sini menggunakan I besar dengan value 10. Maka jika saya di sini print I kecil dan di bawahnya saya print I besar, jika kita run, hasilnya berbeda. Kenapa? Meskipun dia sama-sama I, Python membaca I kecil dan I besar itu berbeda. Atau mungkin di sini saya kasih nama, di sini saya kasih N besar nama. Kemudian kita ubah, apa yang akan kita print? Jika kita jalanin, hasilnya akan tetap berbeda. Kenapa? Karena nama dengan N kecil dan nama dengan N besar adalah dua variabel yang berbeda. Tetapi, jika kita berubah nama, dua-duanya dalam huruf kecil, maka Python akan membaca nama yang terakhir. Karena di sini kita memegang nama, tetapi pada line berikutnya kita memegang nama lagi. Jadi, yang lama akan di-override, atau dalam kata lain digantikan oleh yang paling baru. Di dalam Python, line yang paling besar angkanya 134, di sini adalah line 2. Angka 3 lebih besar daripada angka 2. Jadi, di line yang paling baru akan selalu menggantikan line yang sebelumnya. Ini adalah data-data type yang ada di dalam Python. Apa itu data type? Data type adalah sebuah tipe data yang digunakan dalam Python untuk membedakan data-datanya. Misal, hello world dengan petik, ini adalah huruf-huruf yang ada di dalam petik, maka itu akan dikonsider sebagai string. Tidak hanya kepada huruf, tetapi jika saya type in angka, ini juga termasuk ke dalam string. Kemudian integer. Integer adalah bilangan bulat. Kemudian ada float. Float ini adalah bilangan-bilangan desimal. Kemudian data kompleks, angka dan huruf. Ada sebuah list jika ditandai dengan kurung kotak. Tuplex jika ditandai dengan kurung. Range jika kita declare range dan di dalamnya adalah angka. Dictionary atau dict di sini. Jika ini adalah dimana dia mentranslate. Name equals John, age-nya 36. Set adalah jika ditandain dengan kurung perawat. Frozen set jika ditandain dengan frozen set di dalam kurung sebuah set. Dimana kita bisa lihat set ini hanya di dalam ini, di dalam sebuah frozen set. Boolean. Boolean adalah kondisi benar dan salah. Dalam kata lain, value-nya antara true atau false. Bytes. Di sini harus di-declare dengan sebuah B di depan variabelnya. Byte array. Di-declare dengan sebuah byte array di depannya. Memory view sama. Di depannya ada memory view, di dalamnya adalah byte. Dan non-type. Artinya, variabel ini tidak memiliki sebuah type. Di dalam Python kita juga ada operator aritmatika yang digunakan untuk menghitung angka atau value dari sebuah variabel. Di sini saya mendeklar variabel X di mana value-nya adalah 3 dan variabel Y di mana value-nya adalah 2. Di sini ada addition, X ditambah Y, subtraction, multiplication, division, modulus, exponential, float, dan floor division. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini adalah pertambahan, addition, seperti biasa, X tambah Y atau 3 tambah 2, value-nya adalah 5. Subtraction, X dikurang Y, 3 kurang 2, value-nya adalah 1. X dikali Y, di sini perkalian dilambangkan dengan sebuah bintang. Jadi, X dikali Y, value-nya adalah 6, 3 kali 2.
Division, X dibagi Y, dilambangkan dengan sebuah garis miring. Value-nya adalah 1,5. Modulus, modulusnya dilambangkan dengan sebuah persen. Maksud dari modulus adalah hasil bagi. Misal, 3 dibagi 2, maka sisanya adalah 1. Maka sisa hasil baginya adalah 1 di sini. Kemudian ada exponential atau perpangkatan. 3 pangkat 2, value-nya adalah 9. Kemudian ada floor division. Setelah dibagi, maka dibulatkan ke bawah. Hasil bagi X dibagi Y adalah 1,5 di sini. Maka jika dibulatkan ke bawah, value-nya adalah 1.